Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di kelas matematika dan statistika untuk biologi. Topik yang akan kita diskusikan pada minggu ini adalah mengenai solusi numerik atau iterasi, nanti kita lihat, dari persamaan linear simultan atau persamaan matriks ya. Jadi ini outline kurang lebih yang akan kita diskusikan. Pertama saya akan berikan sedikit saja ini overview mengenai persamaan linear simultan. Jadi untuk mengingatkan kembali pelajaran matematika saudara di high school, saya rasa seperti itu. Kemudian baru saya akan mencoba mendiskusikan mengenai solusi numerik, yaitu dengan iterasi untuk persamaan linear simultan atau persamaan matriks. Di sini saudara bisa lihat ada tiga skema, yaitu skema Jacobi, skema Gauss-Seidel, dan skema SOR. Nah, pada kesempatan ini saya akan coba diskusikan dulu mengenai skema yang Jacobi ya. Di kesempatan berikutnya saya akan diskusikan mengenai skema Gauss-Seidel dan SOR. Oke ya, jadi nah ini saya langsung berikan contoh saja. Ini ada tiga persamaan linear ya. Jadi persamaan satu itu adalah 2x1 ditambah x2 ditambah x3 sama dengan 1. Ini kita namakan persamaan 1 ya. Kemudian saya punya persamaan 2 itu adalah 4x1 ditambah x2 sama dengan minus 2x2. Ini kita namakan persamaan 2 ya. Kemudian saya punya persamaan 3 yaitu minus 2x1 ditambah 2x2 ditambah x3 sama dengan 7. Jadi ini persamaan 3. Jadi ini kalau saudara analisis di persamaan ini ya, kita punya 3 persamaan. Kemudian kita punya 3 variabel yang tidak diketahui ya. Yang tidak diketahui yaitu x1, ini 3 variabelnya itu adalah x1, x2 dan x3 ya. Jadi karena saudara punya 3 persamaan linear, kemudian punya 3 variabel yang tidak diketahui, maka otomatis saudara bisa mencari nilai dari x1, x2 dan x3 ini ya. Seperti itu. Dengan kalau yang saudara sudah pelajari di SMP atau SMA misalnya dengan metode eliminasi dan substitusi ya. Seperti itu. Oke ya. Nah, ini persamaan linear seperti ini bisa kita transformasikan menjadi persamaan matriks ya dengan memanfaatkan perkalian matriks. Jadi kalau saya transformasikan persamaan ini menjadi persamaan matriks gitu ya, seperti itu. Saya cobakan bikin sedikit saja bikin note-nya begitu ya. Jadi kita punya 3 persamaan linear ya. Saya tuliskan lagi di sini persamaannya itu adalah 2x1 ditambah x2 ditambah x3 ini sama dengan 1. Ini persamaan 1 kita ya. Saya tuliskan lagi di sini. Kemudian persamaan 2-nya itu adalah 4x1 ditambah x2 ya. Ini sama dengan minus 2 ya. Ini persamaan 2 kita. Kemudian persamaan 3 kita itu adalah minus 2x1 ditambah 2x2 ditambah x3 ini sama dengan 7 ya. Nah ini bisa kita transformasikan ke dalam bentuk matriks dengan memanfaatkan perkalian matriks ya. Jadi jika saya tuliskan dalam bentuk matriks, ini sekedar review saja pelajaran SMP atau SMA saudara ya. Jadi ini di baris pertama ini adalah koefisien dari persamaan 1 ya. Jadi 2, 1, 1, kemudian ini baris kedua ini adalah koefisien dari persamaan 2 ini ya. Jadi 4, 1, dan 0 gitu ya. Seperti itu. Kemudian sama juga ini di sini di baris ketiga ini adalah koefisien dari persamaan 3 ini ya. Jadi minus 2, 2 dan 1. Kemudian kita kalikan dengan apa nih? X1, X2, X3 ya.
ini akan menghasilkan 1, minus 2, dan 7 gitu, seperti itu. Jadi persamaan linear ini, jika saya persamaan linear simultan ini, jika saya transformasikan ke dalam bentuk matriks, maka akan menghasilkan seperti ini. Ini dengan memanfaatkan prinsip perkalian matriks ya. Jadi kita coba saja, misalnya ini baris pertama matriks ini kita kalikan kolom ini gitu ya. Jadi ini misalnya kita kalikan 2 kali X, kemudian 2 kali X1 maksud saya, kemudian 1 kali X2 ya. Kemudian 1 kali X3 itu sama dengan 1 ya. Jadi kalau saya kalikan itu jadi apa tuh? 2X1 ditambah X2 ditambah X3 ini sama dengan ini ya, 1. Yang mana ini adalah sama dengan persamaan 1 dan seterusnya gitu ya. Jadi hakikatnya saudara bisa transformasikan persamaan linear simultan ke dalam persamaan matriks dengan memanfaatkan prinsip perkalian matriks gitu ya. Nah, ini biasa disebut gitu ya. Ini adalah A besar gitu ya. Kita kalikan X kecil. Kenapa X kecil? Karena cuma satu kolom gitu ya. Itu simbol di matematik. Ini sama dengan B kecil gitu ya, karena terdiri dari satu kolom juga gitu ya. Atau ini bisa saya tuliskan lagi, AX ini sama dengan B ya, seperti itu. Jadi kenapa persamaan linear simultan itu kita sebut juga sebagai persamaan matriks. Oke ya. Nah, jadi apa namanya, itu sedikit pengantar. Ini yang tadi persamaan linear simultan dengan memanfaatkan perkalian matriks bisa kita rubah menjadi persamaan matriks ya. Nah, kemudian ini ada berbagai cara untuk mencari solusi dari persamaan linear simultan ini ya. Ada dengan cara eliminasi dan substitusi. Ini yang saudara sudah pelajari di SMP dan SMA saya rasa. Kemudian ada juga solusi matriks. Jadi ini dengan memanfaatkan sifat perkalian matriks, nanti kita lihat. Saya rasa ini saudara sudah pelajari juga di SMP dan SMA. Nah, kemudian solusi yang ketiga yang mungkin saudara belum pelajari sebelumnya, ini adalah solusi numerik dengan iterasi. Jadi ini adalah topik kuliah kita ya. Topik yang utama itu adalah bagaimana kita mengaplikasikan solusi numerik dengan iterasi untuk mencari persamaan linear simultan atau persamaan matriks ya. Nah, oke, saya akan coba review sedikit ya. Review sedikit mengenai bagaimana kita mencari solusi dari persamaan linear simultan atau persamaan matriks dengan eliminasi dan substitusi, dan kemudian kedua dengan prinsip perkalian matriks. Jadi saya review sedikit saja ya, tidak akan banyak. Oke ya, nah sekarang saya coba review sedikit aja ini. Saya tidak akan masuk ke detailnya ya, mengenai yang tadi seperti saya sebutkan, yaitu eliminasi dan substitusi. Saya akan review sedikit in case saudara lupa lagi nih. Jadi tadi kita punya 3 persamaan ya. Jadi ini saya sebut persamaan 1 tadi. Kemudian ini adalah persamaan 2 dan ini adalah persamaan 3 ya. Nah, dengan memanfaatkan eliminasi dan substitusi gitu ya. Ini saudara saya rasa sudah sama-sama paham. Misalnya kita bisa lakukan yang pertama itu kita akan coba eliminir ya. Eliminir misalnya X1 nih. Jadi kita akan mencoba eliminir X1 yang ada di persamaan 2 di sini ya. Eliminir X1 dari persamaan 2 ya. Persamaan 2 ya. Misalnya ini dengan cara gimana? Kalau saudara lihat, ini caranya itu adalah dengan saudara bisa lakukan dengan persamaan 2 ya, persamaan 2 yang ini ya, kita kurangkan 2 kalinya persamaan 1. Kenapa 2 kali? Karena supaya koefisien X1-nya sama ya. Jadi di persamaan 2 koefisien X1-nya itu 4, di persamaan 1 supaya jadi 4, karena ini bernilai 2 kita kalikan 2 gitu ya.
Jadi kita dapatkan ini persamaan duanya itu apa? Persamaan duanya adalah 4x1 ya, ditambah x2 ini sama dengan minus 2 ya, seperti itu. Kemudian 2 kali persamaan 1 sama dengan apa? Ini sama dengan 4x1 ya. 4x1 ditambah, kita lihat, ditambah 2x2 ya. Kemudian ditambah 2x3 ini sama dengan berapa? 1 dikalikan 2 ya, seperti itu. Nah, ini kemudian kita kurangkan. Kalau kita kurangkan x1-nya jadi tereliminir. Memang ini yang kita maksud ya, mengeliminir x1 yang ada di persamaan 2. Kemudian ini jadi apa? X2 dikurangi 2x2 jadi minus x2 ya. Kemudian 0 dikurangi 2x3 jadi tentunya jadi minus 2x3 ya. 2x3 2 minus 2 dikurangi 2 itu adalah minus 4 ya. Ini bisa kita sebut sebagai persamaan 2 aksen. Kemudian sudah lakukan seterusnya itu ya. Jadi saya tidak akan lakukan di sini. Saudara lakukan sendiri dan seterusnya. Kemudian ini nanti saudara akan dapatkan bahwa x3 itu sama dengan 1. Jadi yang pertama didapat itu adalah x3 ya. Jadi x3 sama dengan 1 saudara dapatkan. Kemudian setelah saudara dapatkan x3 sama dengan 1, apa yang saudara lakukan? Saudara lakukan yang disebut sebagai back substitution ya. Substitution. Maaf, agak lag dikit. Dengan back substitution, saudara akan dapatkan x2-nya itu. Ini saya berikan aja langsung, saudara silakan coba ya. X2-nya sama dengan 2 dan X1-nya ini sama dengan minus 1 ya. Jadi solusi dari persamaan linear simultan yang ini ya, dengan metode eliminasi dan substitusi, saudara dapatkan bahwa X1 sama dengan 1, X2 sama dengan 2, X1 sama dengan minus 1, maaf, X2 sama dengan 2 dan X3 sama dengan 1 ya. Ini kita tandai dulu solusi kita ya. Nanti akan kita bandingkan sebentar dengan dengan solusi matriks ya, seperti itu. Oke ya. Nah, seperti saya sebutkan, sekarang saya akan coba review sedikit mengenai solusi matriks ya. Solusi matriks untuk sistem persamaan linear. Jadi ini yang akan coba kita review sedikit. Nah, kemudian tadi sudah saya jelaskan bahwa persamaan linear simultan kita ini kita bisa convert ke dalam persamaan matriks menjadi seperti ini ya. Jadi ini adalah koefisien dari persamaan 1 ya. Kemudian koefisien dari x1, x2 dan x3 di persamaan 1 ini adalah koefisien x1, x2 dan x3 yang ada di persamaan 2 ya. Kemudian ini adalah koefisien x1, x2 dan x3. Maaf. Koefisien x1, x2 dan x3 yang ada di persamaan 3 di sini ya. Kemudian kita kalikan x1, x2 dan x3 kemudian sama dengan ini ya. Ruas kanan di persamaan 1, 2 dan 3 yaitu 1 minus 2 kemudian 7. Nah, kemudian saya sudah sebutkan tadi bahwa ini bisa kita tuliskan dalam bentuk matriks itu sebagai matriks A besar. Kita kalikan matriks X kecil sama dengan matriks B kecil. Ya, seperti itu. Nah, kemudian dengan memanfaatkan prinsip identitas dan perkalian matriks, ini tidak akan saya jelaskan lebih lanjut. Saudara sudah dapatkan di SMP dan SMA, saya rasa. Jadi, X ini sama dengan apa? X ini kita bisa dapatkan dengan cara mengalihkan inverse matriks, inverse dari matriks A ya. Jadi inverse dari matriks A
A inverse kita kalikan dengan matriks B, ya, seperti itu. Jadi kita bisa dapatkan X1, X2, dan X3 dengan cara seperti ini, ya. Inverse matriks A kita kalikan dengan matriks B. Nah, sekarang saya akan coba demokan ini di spreadsheet, ya. Oke. Jadi sekarang kita coba demokan di spreadsheet untuk mencari solusi dari persamaan linear simultan dengan memanfaatkan prinsip matriks, ya. Jadi ini saya tuliskan pertama matriks A ini di sini. Jadi ini persamaan kita ini, ya, persamaan 1, kita punya persamaan 1, persamaan 2 dan persamaan 3 ini. Kemudian tadi sudah kita cek solusinya dengan eliminasi dan substitusi, kita dapat X1 itu sama dengan minus 1, X2 itu sama dengan 2 dan X3 itu sama dengan 1. Sekarang kita coba konfirmasi solusi ini dengan menggunakan prinsip matriks ini, gitu ya. Jadi matriks A saya tuliskan di sini. Koefisiennya berapa aja tuh? X1 2, X2 1, X3 1, ya, seperti ini. Kemudian di sini 4 1 0, ya, seperti itu. Kemudian di sini minus 2 2 dan 1, ya. Ini kita kalikan X1, kemudian X2, kemudian X3, ya. Ini sama dengan apa? Ini sama dengan 1 minus 2 dan 7, ya, seperti itu. Nah, ini adalah matriks A. Kemudian ini adalah matriks X kecil dan ini matriks B kecil, ya. Nah, seperti tadi kita diskusikan, langkah pertama adalah kita perlu mencari inverse dari matriks A ini, ya. Jadi saya tuliskan di sini A inverse misalnya, ya. A inverse itu, maaf, A-nya harus A besar nih, ya. A inverse. Saya rasa di Excel ada fasilitasnya untuk mencari inverse matriks, yaitu matriks inverse, ya. Matriks inverse. Nah, ini ada kebetulan betul, ya. Matriks inverse. Matriks inverse dari matriks A kita itu yang ini, ya. Oke. Nah, ini adalah inverse dari matriks A, ya. Nah, kemudian X1, X2, dan X3 itu sama dengan apa, ya? X1, X2, dan X3 saya bikin di sini aja supaya dekat dengan yang ini, ya. X1, X2, dan X3 itu ini sama dengan perkalian dari A inverse, kita kalikan A inverse itu adalah yang ini, ya. Kita kalikan B ini, matriks B kecil itu, ya, seperti itu. Nah, jadi ini saya rasa di Excel ada juga perkalian matriks itu adalah matriks multiplication. Ya, ada, kita multiply matriks ini dengan matriks ini, ya, seperti itu. Lihat hasilnya, X1-nya 1, X2-nya 2, dan X3-nya 1. Jadi sama dengan yang kita dapatkan dengan metode eliminasi dan substitusi, ya. Jadi itu mengkonfirmasi. Nah, jadi itu saya review sedikit mengenai solusi eliminasi dan substitusi dan solusi matriks. Kenapa saya review sedikit? Itu juga untuk memberikan insight ketika kita membahas mengenai metode solusi numerik dengan iterasi atau topik utama dari kuliah ini, ya. Nah, sekarang saya akan coba masuk ke topik utama kita, yaitu solusi dengan iterasi. Nah, oke, ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke materi utama dari kuliah ini, yaitu kita akan coba diskusikan mengenai solusi numerik untuk sistem persamaan linear simultan atau persamaan matriks. Nah, pertama saya akan coba jelaskan kenapa kita butuh solusi numerik, gitu, ya. Nah, ini salah satu ininya motivasinya kenapa kita butuh solusi numerik. Karena eliminasi Gauss ini kalau saudara lihat ini melibatkan operasi aritmetik yang sangat banyak. Jadi ini mengakibatkan computer time-nya menjadi sangat tidak efisien, ya. Jadi kalau kita analisis dari solusi Gauss ini, gitu, ya, eliminasi dan substitusi ini, ya, eliminasi Gauss kita sebut, gitu, ya. Ruas kirinya sendiri membutuhkan n pangkat 3 dikurangi n dibagi 3 calculation, perhitungan, gitu, ya. Jadi ini perhitungan di ruas kiri seperti itu. Nah, kemudian setelah kita dapatkan, tadi saya jelaskan kita butuh back substitution. Nah, back substitution yang dibutuhkan itu berapa? Itu adalah n plus 1 kita kalikan n dibagi dengan 2, ya. Jadi n ini adalah jumlah persamaannya, ya.
jumlah persamaannya. Nah, atau kalau saudara coba jumlahkan, kita tambahkan ini dan ini gitu ya, maka saudara akan dapatkan bahwa total yang dibutuhkan untuk total perhitungan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan n persamaan dengan metode eliminasi Gauss itu kita butuh kalkulasi sebanyak 2n pangkat 3 ditambah 3n kuadrat ditambah n dibagi dengan 6 gitu ya. Nah, ini sebagai contoh gitu ya, sebagai contoh saudara tadi punya berapa equation gitu ya? Punya 3 equation ya. Nah, kalau kita punya 3 equation seperti ini, berapa kira-kira total ininya ya, total perhitungannya? Ini saudara bisa hitung, coba. Totalnya itu adalah 2 kali 3 pangkat 3 ditambah 3 kali 3 kuadrat ditambah dengan 3 dibagi dengan 6. Jadi ini sekitar 14 perhitungan ya. Nah, jadi 3 persamaan linear saja ya. Itu saudara butuh melakukan perhitungan sebanyak 14 kali. Nah, kalau 10 persamaan linear ya, maka perhitungan yang dibutuhkan itu adalah sebanyak 385 perhitungan. Dan saudara percaya aja sama saya bahwa 10 persamaan gitu ya, itu less likely akan saudara jumpai di geologi gitu ya. Nah, geologi itu sangat biasa, ini 100 persamaan linear juga mungkin saya bisa bilang ini kurang biasa ya. Yang cukup biasa itu mungkin 1000 gitu ya. 1000 persamaan. Nah, jika saudara punya 1000 persamaan, matriks 1000 kali 1000 gitu ya, seperti itu, jumlah perhitungannya berapa, saudara bisa bayangkan. Nah, ini sangat tidak efektif dan efisien dalam hal computer time gitu ya. Nah, atau mungkin komputernya tidak, dalam kasus-kasus tertentu tidak akan sanggup melakukan kalkulasi gitu ya. Nah, karena hal tersebut kita cari metode yang lebih efisien gitu ya, meskipun ada error, karena seperti saya jelaskan di awal, yang namanya solusi numerik itu selalu ada error ya. Jadi kita cari yang lebih efisien dalam hal ini adalah solusi numerik gitu ya, meskipun ada errornya. Nah, jadi ini seperti saya jelaskan di awal-awal dari kelas ini gitu ya. Jadi bagaimana metode solusi numerik ini bekerja. Jadi yang pertama kita tebak solusinya gitu ya. Kemudian kita iterasikan. Kemudian kita analisis apakah iterasi kita itu menuju solusinya atau dengan bahasanya itu adalah konvergen. Kalau konvergen, semakin kita hitung, semakin kita iterasikan, iterasi berikutnya itu semakin menuju ke solusi, itu kita sebut konvergen. Ya, jadi kalau setelah kita analisis konvergen itu baru itu mendekati solusinya. Nah, kalau dia semakin menjauhi dari solusinya ketika kita analisis itu yang kita sebut sebagai divergen. Ya. Jadi kalau divergen apa yang kita lakukan? Kembali lagi, looping lagi ya. Ini saudara bisa lihat, lakukan lagi tebakan, lakukan lagi iterasi terus sampai dengan konvergen ya. Jadi itu adalah workflow, kalau saudara suka gitu ya, bisa disebut workflow dari solusi numerik gitu ya. Nah, seperti saya sebutkan ada 3 skema yang akan kita diskusikan, yaitu skema apa aja tadi itu? Jacobi ya. Jacobi. Kemudian Gauss-Seidel. Ini akan kita diskusikan di kelas ini, dan SOR ya. Pada kesempatan ini saya akan coba diskusikan yang skema Jacobi ya, Gauss-Seidel dan SOR di kuliah berikutnya nanti akan coba kita diskusikan. Nah, sekarang katakan kita punya 4 persamaan linear ya. Jadi ini adalah persamaan 1, ini adalah persamaan 2, kemudian ini adalah persamaan 3, dan ini adalah persamaan 4 ya. Jadi kita punya 4 persamaan linear ya. Nah 4 persamaan linear ini, persamaan 1, 2, 3, 4 ini ya, sama-sama kita ketahui ini bisa kita convert tadi itu ke dalam bentuk persamaan matriks ya. Jika saya convert ke dalam bentuk persamaan matriks, maka kita akan dapat gimana nih matriksnya nih ya. Coba kita lihat ya. Kita akan dapat ini 10
kemudian minus 1, kemudian 2, kemudian 0, itu koefisiennya. Kemudian di sini adalah minus 1, kemudian 11, kemudian minus 1, kemudian 3, ya, koefisiennya. Di sini adalah 2, minus 1, 10, dan minus 1, ya. 2, minus 1, 10, minus 1, oke. Kemudian yang terakhir 0, 3, minus 1, dan 8, ya. Ini matriks A besarnya. Tadi, maaf, ini A besar. Kemudian kita kalikan apa nih? X1, ya. X2, X3, dan X4. Ini kita dapatkan sama dengan berapa nih? 6, 25, minus 11, dan 15, ya. Ini adalah X kecil, ini adalah B. Atau saya tuliskan lagi, AX sama dengan B. Untuk mencari X, caranya itu adalah kita kalikan inverse matriks A, kita kalikan B, ya. Nah, sekarang akan kita coba cek dulu solusinya, berapa X1, X2, X3, dan X4 di spreadsheet dengan memanfaatkan perkalian matriks ini, ya. Oke, ya, sekarang kita coba cek dulu solusi dari 4 persamaan linear kita ini di spreadsheet, ya. Jadi pertama kita tuliskan dulu matriks A ini, ya, matriks A besar ini, matriks A besar ini, matriks A besar ini kita tuliskan koefisien dari X1, X2, X3, dan X4 yang ada di persamaan 1 sampai dengan 4, ya. Jadi ini baris pertamanya itu di persamaan 1 ada 10, kemudian berapa tuh? Minus 1, kemudian 2, kemudian 0, ya. Kemudian baris keduanya sama dengan minus 1, kemudian 11, kemudian minus 1, kemudian 3, ya. Kemudian ini di baris ketiganya 2, minus 1, 10, minus 1, ya. 2, minus 1, 10, minus 1, oke. Kemudian di baris keempat koefisien X1-nya 0, X2-nya 3, X3-nya minus 1, dan X4-nya adalah 8, ya. Ini kita kalikan X1 sampai dengan X4. Kemudian ini sama dengan berapa nih? 6, kemudian 25, kemudian minus 11, kemudian 15, ya. Oke, jadi kita cek dulu nih. 10, minus 1, 2, dan 0, betul, ya. Kemudian minus 1, 11, minus 1, dan 3, kemudian 2, minus 1, 10, dan minus 1, oke. Kemudian 0, 3, minus 1, dan 8. Kita kalikan X1 sampai dengan X4 sama dengan 6, 25, minus 11, dan 15, oke, ya. Nah, kemudian seperti tadi yang kita lakukan, pertama kita cari dulu inverse dari matriks A ini, ya, A-1, ini saya tulis, ya. Kita manfaatkan juga built-in function yang ada di Excel, ya. Jadi sama dengan ini inverse dari matriks A, ya. Matriks A itu adalah ini. Oke, kita dapatkan inverse dari matriks A, ya. Nah, sekarang solusinya saya dekatkan aja solusinya dengan persamaannya di sini, ya. Jadi X1 sampai dengan X4-nya itu sama dengan apa? Itu sama dengan perkalian matriks, ya. Perkalian matriks ini, matriks A inverse kita kalikan dengan matriks B. Oke, ya. Jadi kita dapatkan solusinya itu X1-nya 1, X2-nya 2, X3-nya minus 1, dan X1-nya sama dengan 4, ya. Oke, ya, tadi dari solusi matriks kita dapatkan solusi untuk 4 persamaan linear ini, X1 sama dengan 1, X2 sama dengan 2, X3 sama dengan minus 1, dan X4 sama dengan 1. Itu catat dulu, ya. Nah, sekarang saya akan diskusikan skema pertama dari metode numerik untuk solusi matrik ini. Ini adalah skema Jacobi, ya.
Jadi skema Jacobi ini seperti apa? Nah, ini saudara lihat. Jadi skema Jacobi ini ya, persamaan 1, ini kita bisa nyatakan sebagai X1 sama dengan sesuatu ya. Jadi kalau kita nyatakan lagi X1 sama dengan sesuatu dari persamaan 1 ini, maka ini X1 sama dengan apa nih? Ini sama dengan 1/10 ya. Ini koefisien dari X1 yang ini. 1/10 dikalikan apa? 6, kemudian plus X2 karena pindah ke ruas kanan jadi plus, kemudian X3 karena pindah ke ruas kanan tadinya plus jadi minus ya. Nah, jadi pertama idenya seperti ini nih. Jadi persamaan 1 ini bisa kita nyatakan sebagai X1 sama dengan sesuatu gitu ya. Nah, kemudian sama juga X2 juga ini kita nyatakan sebagai X2 sama dengan sesuatu nih dari persamaan 2 ini ya. Jadi ini X2 sama dengan apa nih ini? Ini sama dengan 1 per koefisiennya berapa nih? 11 ya. 1/11 kita kali 25. Nah, yang tadinya di ruas kiri minus sekarang ke ruas kanan jadi positif dan sebaliknya ya. Jadi ini saya tuliskan saja 25 ditambah X1 ditambah X3 kemudian dikurangi 3X4 ya. Nah, jadi itu X2 sama dengan sesuatu. Jadi persamaan 2 kita nyatakan menjadi X2 sama dengan sesuatu gitu ya. Kemudian dari persamaan 3 juga, maaf. Dari persamaan 3 juga sama ini ya. Maaf. Dari persamaan 3 juga sama. Ini di persamaan 3 ini kita harus nyatakan X3 sama dengan sesuatu ya. Jadi kalau kita nyatakan X3 sama dengan sesuatu, ini X3 sama dengan apa nih? Koefisien X3 ya, 1/10 ya. Kita kalikan sama yang plus jadi minus, yang minus jadi plus ya. Karena pindah ruas. Minus 11 minus 2X1 terus ditambah X2 kemudian kita tambah dengan X4 ya. Oke, itu dari persamaan 3 kita nyatakan X3 sama dengan sesuatu. Kemudian dari persamaan 4 sama juga ini kita nyatakan dalam bentuk X4 sama dengan sesuatu ya. Jadi kalau kita nyatakan dalam bentuk X4, ini X4 sama dengan apa nih? X4 sama dengan 1/8 ya. Kita kalikan 15 dikurangi 3X2 ya. Oke ya. Kemudian ditambah dengan X3 ya. Nah, jadi ini langkah pertama dari metode dari skema Jacobi ini. Dari masing-masing persamaan itu kita rearrange ya. Ini kebetulan ini kita punya 4 persamaan. Kalau kita punya 4 persamaan, dari persamaan 1 kita nyatakan X1 sama dengan sesuatu. Dari persamaan 2 kita nyatakan X2 sama dengan sesuatu. Dari persamaan 3 ini kita nyatakan X3 sama dengan sesuatu. Dan dari persamaan 4 kita nyatakan X4 sama dengan sesuatu ya, seperti itu. Jadi ini apa namanya, skema langkah pertama dari skema Jacobi ya, seperti itu. Jadi kita rearrange persamaannya. Nah, langkah selanjutnya apa ya? Jadi langkah selanjutnya gitu ya. Jadi saya akan tuliskan lagi nih persamaannya nih ya. Maaf ya. Jadi tadi kita punya X1 itu sama dengan skema Jacobi ya, masih ya. Jadi skema Jacobi. Tadi X1 nih, maaf nih saya tuliskan ulang ya. X1 itu sama dengan 1/10 kita kalikan 6 plus X2 kemudian dikurangi 2X3 ya. Oke, kemudian X2 ini sama dengan 1/11 kita kalikan 25 plus X1 ya, plus X3 dikurangi 3X4 ya.
Itu persamaan 2, kemudian persamaan 3, X3 ya, itu sama dengan 1/10 kita kalikan minus 11 minus 2 X1 kemudian ditambah X2 tambah X4 ya. Oke, itu persamaan yang ketiga ya. Persamaan yang keempat, X4 ini sama dengan apa? Ini X4 sama dengan 1/8 ya. Kita kali 15 dikurangi 3X2 ditambah dengan X3 ya. Oke. Jadi ini 4 persamaan kita yang tadi sudah kita rearrange berdasarkan skema Jacobi ya. Nah, jadi seperti saya sebutkan tadi, gimana sih langkah dari solusi numerik. Jadi yang pertama kita tebak solusinya, kemudian kita iterasikan, kemudian kita observe apakah iterasi kita itu konvergen atau tidak gitu ya. Nah, sekarang tadi sudah kita rearrange persamaannya seperti ini. Jadi pertama tebak gitu ya. Nah, setelah ditebak, tebakan berikutnya itu adalah iterasinya. Nah, iterasinya itu bagaimana gitu ya. Nah, untuk skema Jacobi ini tebakan berikutnya itu, ini saya tulis X1 ke N plus 1 gitu ya. Ini kita gunakan X2 tebakan sebelumnya, X3 tebakan sebelumnya gitu ya. Seperti itu. Sama juga X2 tebakan selanjutnya kita gunakan ini tebakan sebelumnya ya. Ini ke N, ini ke N juga, ini ke N juga, seperti itu gitu ya. Kemudian X3 tebakan selanjutnya kita gunakan ya tebakan sebelumnya ya, seperti itu. Kita gunakan nilai tebakan sebelumnya. X4 tebakan selanjutnya juga kita gunakan ini tebakan sebelumnya ya. Nah, jadi seperti ini skemanya. Jadi untuk iterasi selanjutnya kita gunakan nilai tebakan sebelumnya ya. Jadi ini mungkin agak abstrak, jadi saya akan langsung masuk aja ke bagaimana pengaplikasian skema Jacobi ini untuk mencari solusi dari 4 persamaan linear kita ini ya. Jadi seperti biasa saya akan gunakan spreadsheet untuk mendemonstrasikan skema Jacobi ini. Oke ya, saya akan coba demonstrasikan bagaimana kita mengaplikasikan skema Jacobi ini di spreadsheet untuk mencari solusi dari sistem persamaan linear. Jadi tadi di contoh kita punya 4 persamaan linear ya. Jadi kemudian langkah pertama kita rearrange dari persamaan 1 itu X1 sama dengan sesuatu, dari persamaan 2 X2 sama dengan sesuatu, dari persamaan 3 X3 sama dengan sesuatu, dan dari persamaan 4 X4 sama dengan sesuatu. Ini ya yang sudah kita tuliskan. Nah, kemudian tadi catat aja ini dari matriks kita dapatkan solusinya itu X1 sama dengan 1, X2 sama dengan 2, X3 sama dengan minus 1, X4 sama dengan 1 ya. Jadi ini untuk checking apakah betul skema Jacobi ini bekerja atau tidak gitu ya. Itu solusinya kita sudah tahu nih dari 4 persamaan ini ya. Oke ya. Jadi yang pertama tadi itu skema dari solusi numerik itu kemudian tebak, kemudian iterasikan, kemudian kita analisis, kita observe apakah dia konvergen atau tidak gitu ya. Nah, jadi ini saya akan bikin di sini ini tebakan ke gitu ya. Tebakan ke berapa, kemudian ini yang akan kita cari solusinya itu adalah X1 sampai dengan X4 ya. Nah, jadi tebakan ke berapa nih? Yang awalnya itu tebakan ke 0 atau tebakan awal ya. Tebakan awal katakan kita tebak dulu solusinya, kita tidak tahu ya. X1, X2, X3 dan X4 berapa solusinya? Kita tebak aja misalnya sama ya, semuanya itu solusinya itu 100 gitu ya. Misalnya, jadi ini saudara bisa rubah ini ya, berapa saja ini terserah saudara gitu ya. Nah, kemudian tebakan selanjutnya ini gimana nih? Tebakan ke 1 saya akan bikin sampai 10 tebakan aja ya. Tebakan kedua sampai dengan tebakan ke 10 ya. Saya akan 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 kali tebakan.
Nah, untuk tebakan selanjutnya, algoritmanya tadi sudah kita bikin ya, bahwa untuk X1 nih, untuk X1 yang ini kita gunakan yang ini ya. Untuk X2 kita gunakan yang ini. Maaf. Untuk X3 kita gunakan yang ini. Untuk X4 kita gunakan yang ini ya. Oke, sekarang X1 dulu nih. X1 sama dengan apa nih ini ya? Ini sama dengan 1/10 ya. 1/10 kali berapa nih? Kali 6 ditambah X2 tebakan sebelumnya. Mana X2 tebakan sebelumnya? Dalam hal ini adalah tebakan awal ya, ini. Kemudian dikurangi 2 kali X3 tebakan sebelumnya juga, tebakan ke N yang ini ya. Oke, itu adalah X1 tebakan berikutnya. Sekarang X2 tebakan berikutnya sama dengan apa nih? Sama dengan 1/11. Kita kalikan 25, kita tambah X1 tebakan sebelumnya. Ini ya. Kita tambah X3 tebakan sebelumnya juga, ini ya. Kemudian kita kurangi 3 kali X4 tebakan sebelumnya yang ini ya. Ups, maaf. Ini lupa saya nggak dikasih kali ya, 1/11 kali itu. Oke ya. Oke, jadi itu adalah apa namanya? Ini adalah untuk X2. Jadi 1/11 kali 25 ditambah X1 tebakan sebelumnya ditambah X3 tebakan sebelumnya dikurangi 3 kali X4 tebakan sebelumnya. Oke, sudah betul ya. Sekarang X3 sama dengan apa? X3 sama dengan 1/10 kali ya. Kali apa nih? Minus 11 dikalikan 2 kali X1 tebakan sebelumnya yang ini ya. Ditambah X2 tebakan sebelumnya yang ini ya. Kemudian ditambah X4 tebakan sebelumnya yang ini ya. Oke, jadi itu adalah untuk X3. Sekarang untuk X4 gimana nih? X4 itu sama dengan 1/8 ya, kali 15 dikurangi 3 kali X2 tebakan sebelumnya. Kemudian kita tambah dengan X3 ya. Oke, jadi kita sudah melakukan iterasi yang pertama. Iterasi berikutnya sama. Jadi untuk iterasi kedua ya, di sini kita gunakan nilai sebelumnya. Untuk iterasi ketiga kita gunakan nilai iterasi kedua dan seterusnya. Nah, ini karena rumusnya sama, ini artinya bisa kita copy ya. Ini tinggal kita copy, tinggal kita paste ke bawah ya, seperti itu. Nah, sekarang kita lihat gitu ya. Dari matriks kita tahu solusinya itu berapa nih? X1 sama dengan 1, X2 sama dengan 2, kemudian X3 sama dengan minus 1, dan X4 sama dengan 1. Nah, sekarang saudara perhatikan ini di iterasi ke 10 ya. Di iterasi ke 10 ini saudara lihat X1-nya itu ya mendekati 1 ya. X1-nya adalah 0,997836. Jadi cukup dekat dengan 1. Kemudian X2-nya adalah 2,004028, cukup dekat dengan 2. Kemudian X3-nya ini adalah minus 1,00302. Ini cukup dekat dengan minus 1. Kemudian X4-nya itu adalah 1,003936. Ini cukup dekat dengan 1 gitu ya. Nah, ini jadi kalau kita observe, ini kalau kita perhatikan, ini iterasi yang kita lakukan. Nah, ini yang disebut sebagai iterasi yang apa? Yang konvergen. Jadi konvergen itu artinya semakin mendekati solusinya gitu ya, seperti itu. Nah, yang konvergen ini didapat seperti apa? Nah, ini kalau kita lihat ya. Ini saya bikin nih satu nih ya, yang namanya saya bikin ini namanya delta ya. Jadi delta itu apa? Delta itu adalah tebakan setelahnya kita kurangi dengan tebakan sebelumnya ya. Jadi kalau kita kurangkan tebakan setelahnya dengan tebakan sebelumnya, misalnya ini untuk X1 ya, ini dikurangi ini ya. Itu untuk X1 kita copy ke bawah terus. Kemudian untuk X2 sampai dengan X4 juga sama, jadi kita bisa copy. Nah, ini kalau saudara perhatikan, jadi ini tadi iterasi ke-10 ini mendekati solusi ya. Nah, jadi yang disebut dengan mendekati solusi itu akan kita peroleh jika iterasi kita konvergen. Nah, yang disebut konvergen kalau saudara lihat, ini adalah ketika tebakan setelahnya ya dikurangi tebakan sebelumnya mendekati 0. Ketika tebakan setelahnya dikurangi tebakan sebelumnya mendekati 0, maka kita katakan iterasi kita konvergen.
iterasi kita menuju ke solusi. Dalam kasus ini ya, iterasi ke-10. Ini kita anggap, maaf, iterasi ke-10 kita anggap mendekati solusi ya. Nah, ingat juga bahwa solusi numerik ini mengandung error ya. Jadi ini tidak betul-betul nilainya sama 1, 2, minus 1 dan 1 ya, tapi ada error. Tapi ya itu tergantung kita define aja errornya tolerable tidak. Jadi misalnya kalau skala pengukuran kita kilometer, kita salah 1 cm ya, cincailah itulah errornya misalnya ya, seperti itu gitu, kayak gitu. Nah, jadi ini skema Jacobi seperti itu. Saya rasa mudah-mudahan bisa coba agak membuat sedikit real dari yang mungkin tadi abstrak kalau saya turunkan di di slide tadi gitu ya. Nah, ini kita tadi gunakan tebakan awal sama dengan 100. Jadi tebakan awal ini bisa berapa saja ya. Kalau kita tebak misalnya tebakan awalnya itu 0 semua gitu ya. 0 semua. Nah, kita lihat nih, kalau tebak X1-nya 0 sampai dengan X4-nya 0 gimana tuh? Nah, kita masih punya nilai yang masih punya iterasi yang konvergen gitu ya. Jadi yang mendekati solusinya. Jadi bisa kita coba berapa saja itu tebakan awalnya gitu ya, kayak gitu. Nah, jadi saya rasa itu adalah metode Jacobi. Saya rasa saya harap saudara-saudara mulai dapat ide bagaimana metode iterasi ini bekerja gitu ya. Jadi kita tebak gitu ya, kita tidak ada analytical, kita tebak, kita hitung terus sampai dengan konvergen. Itulah metode numerik. Nah, dalam kasus ini itu adalah skema iterasi Jacobi untuk persamaan linier simultan atau persamaan matrik. Saya rasa itu yang bisa saya berikan untuk metode Jacobi, skema Jacobi. Di kesempatan berikutnya saya akan diskusikan skema Gauss-Seidel dan SOR untuk mencari solusi dari persamaan linier simultan atau persamaan matrik ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.